Iya, saudara pemirsa, sekarang ini disebut tungku api secara budaya ketika kita bakar yang sebenarnya ini api, bara api yang dibawa dan ini sagu. Sagu ini bisa dilihat wah luar biasa. Ini dia ada merah dan ini akan makannya gurih. Rasanya seperti itu saudara pemirsa. Ini makanan khas Papua, tapi saya pikir suku-suku pasti di seluruh tanah air pasti juga makan sagu demikian. Tapi cara prosesnya mungkin beda-beda. Seperti ini yang sudah dimasak dan sudah ditaruh dalam wajan seperti ini, saudara pemirsa. Kita lihat sebelum dibakar, tapi di sini yang masih mentah. Ini sudah dihaluskan, sudah diayak. Dan proses bakarnya yang tadi dia merah itu, kenapa sampai bisa merah? Nah kita lihat ini dipakai dengan daun pisang. Ini daun pisang yang ditempel sehingga sagu itu dia akan bentuk tadi seperti itu. Kita lihat yang sudah diangkat. Nah ini ketika diangkat dia akan seperti ini, dilipat seperti ini supaya dimakan itu. Pokoknya sebelum kamu makan pasti kamu lihat dia bentuknya, modelnya, rasanya pasti. Pokoknya keren buat kalian yang mau makan. Kamu orang Papua, kamu tanam pohon sagu. Ini ibunya yang masak tadi, yang terus. Nah, ini prosesnya seperti ini. Bagaimana Ibu proses bakarnya seperti apa? Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan teman-teman, dan ini hasilnya. Jadi baik untuk dimakan setiap pagi teman-teman, sarapan pagi. Oke, terima kasih. Sudah kita lihat proses sagu, tapi saudara pemirsa juga bisa dengar ada salah satu bapak dari suku Marin, tapi orang Papua. Dia akan kasih tahu kamu bagaimana ketika kamu makan sagu tuh. Pokoknya dia seperti apa, kita dengar bapak dicerita dulu. Saya mau kasih tahu manfaat dari sagu. Ada beda rasa yang kita rasakan. Kita makan sagu, kalau kita pagi makan sagu itu dia bisa bikin kita kenyang sehari sampai sore. Tapi kalau kita makan tepung dan beras, maunya kita makan pagi, siangnya lagi makan, sorenya juga pasti kita akan makan. Tapi kalau beda sagu ini kita makan, kita akan kenyang sampai sore. Itulah perbedaan dari saya. Kamu sudah dengar tuh perbedaan dari sagu tuh seperti itu. Jadi saya juga mau pesan buat generasi hari ini, khusus untuk orang Papua dan khusus untuk masyarakat Papua Selatan. Kamu sudah tahu tuh perusahaan dia sudah masuk, dia mau bongkar hutan sampai habis. Terus kita mau rasa sagu tuh bagaimana? Kita tidak tanam. Tapi pembongkaran hutan dia berjalan ini sungguh luar biasa. Anak cucu kita akan menderita dan akan tinggal kenangan. Apa kita dengar Bapak juga akan berbagi tentang sagu dengan perkembangan hari ini kita ditindas oleh perusahaan. Aduh, itu kalau menurut saya tidak boleh sagu itu dimusnahkan karena sagu itu adalah aset peninggalan leluhur untuk kita generasi. Dan bagaimana pemerintah bisa cari jalan proyek-proyek sagu di Tanah Marin dari Kondo hingga Digul itu, coba mereka juga berpikir tentang makanan khas kita. Karena kami di Tanah Marin ini tidak ada pohon sagu liar kita mau terima di alam. Itu pohon sagu yang ditanam oleh leluhur kita. Dan generasi kita tumbuh dari kita leluhur sampai bapak sampai dengan kita wajib tanam sagu. Karena kita tidak terima dari alam. Karena tanaman ini kita tanam di atas tanah ini dari Kondo hingga Digul. Jadi sagu ini perlu dibudidaya. Kita sudah dengar tuh Bapak bilang sagu itu harus dibudidaya. Jadi generasi muda hari ini, kamu dengar baik-baik, sagu itu harus dibudidayakan dan dilestarikan. Kenapa kita harus terlalu kiasikan sampai hutan kita yang begitu bebas, hutan kita yang begitu luar biasa, tanah Papua yang bilang surga kecil yang jatuh ke bumi. Saya mau bilang, Provinsi Papua Selatan yang bilang surga jatuh ke bumi. Hari ini yang paling baru sekali, perusahaan Tebu dia masuk itu. Wah, pokoknya kita hancur, generasi hari ini hancur saya bilang. Pendidikan saya sudah tidak urus, kesejahteraan saya seperti apa, iman Kristen, iman seorang yang memiliki iman budaya dan gerejanya. Wah, pokoknya, tapi kita ikuti, Bapak akan bercerita tentang kisah itu. Saya akan bersama dengan Bapak, saudara kami ikuti kita terus, kita akan bicara tentang. Saya bisa tanggapi apa yang tadi disampaikan oleh
adik laki-laki menyangkut tebu. Kalau tebu itu hanya untuk air saja dalam perut. Sementara kalau sagu ini kan bukan kita terima dari alam yang sudah disiapkan. Ini kan sudah diwariskan dari generasi ke generasi, wajib kami harus tanam. Kalau tebu ini hanya untuk manfaat air saja. Di mana manfaat untuk kita bisa kita lestarikan budaya kita, peradaban leluhur yang sudah ditinggalkan. Bagaimana kita bisa sagu ini bisa jadi manfaat bagi kami? Karena kami di tanah Papua ini banyak sagu, tapi kami pesisir Papua Selatan, kami ini tidak ada sagu yang disiapkan oleh alam, tapi itu ditanam oleh leluhur kita. Dan itu tanaman itu bukan kita terima dari alam atau dusun sagu yang sudah disiapkan oleh alam. Itu diciptakan oleh leluhur. Dari kewajiban kita dari generasi ke generasi kita wajib jaga ini. Tapi kalau kita punya aset peninggalan ini kita tiadakan, artinya kita mau hidup ini tergantung kepada tebu yang artinya air. Dan dia tidak memberikan kepuasan bagi tubuh dan perkembangan generasi marin. Karena kami di tanah Papua tumbuh dengan keberadaan dan punya kebiasaan dengan bermacam-macam tanaman seperti umbi-umbian, dan mungkin teman-teman yang di Papua yang lain mereka bergantung kepada alam. Tapi kami marin dari Kondo hingga Digul tidak bergantung kepada alam menyangkut sagu ini. Sagu ini ditanam. Jadi bagaimana kalian bisa lestarikan, itu saja saya punya mau. Tapi kalau tebu ini ya kita tidak tahu manfaat ini. Dia tidak memberikan kepuasan bagi kami, khusus orang Papua Selatan. Nah, kita sudah dengar tadi Bapak banyak bicara tentang manfaat dari sagu. Dan tebu itu sebuah air manis yang itu sudah. Kita mau bilang hari ini manis di bibir, hari ini terjadilah perusahaan tebu masuk. Siapa yang membuat manis di bibir saat ini? Kita tidak tahu. Lahan ini siapa yang kasih izin? Kita tidak tahu manfaat hari ini. Sementara pendidikan kita hancur. Kita bicara pendidikan hari ini apa? Siapa sih yang dilihat? Saya lihat, sayang. Jadi tadi kita sudah dengar Bapak sudah sampaikan bahwa pohon sagu itu ditanam. Alam menyediakan, tapi orang tua leluhur sebelumnya mereka tanam pohon-pohon sagu. Sehingga saya berharap untuk masyarakat adat, kamu jaga adat kalian baik-baik, budaya kalian baik. Pasti kamu tahu jati diri kalian. Sebagai orang adat itu pasti tahu. Sehingga untuk menjaga sagu, melindungi sagu itu kan ada langkah-langkahnya. Kenapa seenaknya siapa, seenaknya orang, seenaknya siapa yang datang langsung dengan... pokoknya gampang untuk dia melakukan eksekusi untuk perluasan lahan, dan pokoknya luar biasa di tahun 2024 saya sangat terharu sekali mendengarkan ini. Saya belum ke lokasinya, tapi saya mendengarkan, saya merasa terharu. Tapi kita dengar Bapak akan bicara tentang generasi emas Papua, khusus Papua Selatan. Bagaimana ketika tebu dia masuk? Bagaimana anak-anak negeri? Kalian tanggapi ini dengan cara kamu seperti apa? Kita dengar Bapak punya cuplikan. Saya hanya rasa kesal kepada generasi marin. Kalau memang peninggalan leluhur kami, cara kelola sagu untuk generasi dari tebang pohonnya hingga jadi sagu, nanti hanya tinggal cerita saja. Bagaimana kami mau olah pohon ini, caranya seperti apa? Karena tidak ada proyek pemerintah yang menyentuh bagaimana budidaya sagu berdasarkan kebiasaan hidup orang marin atau Papua Selatan untuk mengolah sagu. Karena sagu-sagu itu ditanam. Kalau digusur ya hilang. Sehingga generasi akan kehilangan jati diri menciptakan makan bagi kehidupan generasi. Nah, ini yang bagi saya akan tinggal cerita saja. Maka pemerintah juga harus lihat persoalan-persoalan seperti ini. Bagaimana
bisa diprogramkan untuk generasi marin dari Kondo hingga Kimam yang dibilang Digul, Akos, bagaimana budidaya sagu generasi marin untuk Papua Selatan. Karena mereka tidak bergantung kepada alam. Sagu itu tidak diciptakan di alam pesisir marin ini. Ditanam oleh leluhur. Ini wajib diprogramkan. Karena ini kehidupan. Kalau dimusnahkan, hilanglah kehidupan ini. Dan akan lupa bagaimana cara memproses sagu itu. Ini tanggung jawab siapa? Dan ini saya kembalikan. Saya sepakat tadi. Kita sudah dengar, Bapak tadi sudah kritisi bahwa kenapa pemerintah tidak menanam, tidak budidaya pohon sagu. Kenapa yang dilakukan ini budidaya tanaman tebu, kelapa sawit. Tadi pesan Bapak saya pikir itu bermakna sekali. Yang seharusnya hari ini pemerintah harus atau negara hari ini harus berpikir bagaimana Papua ini menjadi surga kecil yang jatuh ke bumi. Pelestarian penanaman pohon sagu harus dilakukan di seluruh tanah Papua. Semua boleh misteri sekali di selatan. Yang selatan ini kelapa sawit belum selesai masalahnya, masuk lagi tebu lagi. Sekarang dampak ini masyarakat ini, pendidikan saja luar biasa, apalagi sama bilang di Pulau Kimam. Sekolah-sekolah saya sudah rusak, terus perusahaan tebu kok masuk ke sana mau bikin apa? Sekolah saja luar biasa sekali, dia tampilan sekolah. Begitu baru mau bilang pendidikan, saya sudah perhatikan, wah. Pokoknya bukan saya protes pemerintah, tapi kita berbicara dari faktanya. Fakta menyatakan jelas bahwa situasi hari ini tidak sesuai dengan apa yang kita bicara. Jadi saya pikir seluruh tanah Papua, pemerintah, masyarakat adat bersama-sama berpikir untuk bagaimana pelestarian, perluasan lahan untuk penanaman pohon-pohon sagu. Sagu ini harus dilestarikan sebanyak-banyaknya di seluruh tanah Papua. Paling tidak, karena itu hidup dan kehidupan ada di sagu. Bagaimana sagu itu dia membentuk orang Papua itu menjadi cerdas, menjadi orang yang pokoknya kualitasnya misteri sekali. Kalau mau dilihat dari proses tepung sagu. Orangnya kuat-kuat, orangnya tinggi-tinggi. Tapi hari ini kamu makan padi, beras hari ini, memang kita seperti orang jongkok saja. Saudara, saya ingatkan untuk masyarakat adat, kita ingat tadi Bapak sudah menggambarkan ilustrasi sebuah cerita yang akan terjadi ke depan. Tapi kita dengar pesan Bapak terakhir terkait situasi hari ini. Pesan saya untuk semua penjelasan yang saya sudah berikan, kita jalani kehidupan. Kehidupan ini kita jalani, bukan kita hidup untuk hari ini. Kita hidup itu ada kelanjutan hidup. Dari generasi ke generasi. Kalau ada satu kehidupan yang kami lupakan seperti sagu, maka hidup ini nanti tidak bernilai bagi saya. Kalau dia bisa bernilai apabila kami... Saya sepakat tadi. Kita sudah dengar, Bapak tadi sudah kritisi bahwa kenapa pemerintah tidak menanam, tidak budidaya pohon sagu. Kenapa yang dilakukan ini budidaya tanaman tebu, kelapa sawit. Tadi pesan Bapak saya pikir itu bermakna sekali. Yang seharusnya hari ini pemerintah harus atau negara hari ini harus berpikir bagaimana Papua ini menjadi surga kecil yang jatuh ke bumi. Pelestarian penanaman pohon sagu harus dilakukan di seluruh tanah Papua. Semua boleh misteri sekali di selatan. Yang selatan ini kelapa sawit belum selesai masalahnya, masuk lagi tebu lagi. Sekarang dampak ini masyarakat ini, pendidikan saja luar biasa, apalagi sama bilang di Pulau Kimam. Sekolah-sekolah saya sudah rusak, terus perusahaan tebu kok masuk ke sana mau bikin apa? Sekolah saja luar biasa sekali, dia tampilan sekolah. Begitu baru mau bilang pendidikan, saya sudah perhatikan, wah. Pokoknya bukan saya protes pemerintah, tapi kita berbicara dari faktanya. Fakta menyatakan jelas bahwa situasi hari ini tidak sesuai dengan apa yang kita bicara. Jadi saya pikir seluruh tanah Papua, pemerintah, masyarakat adat bersama-sama berpikir untuk bagaimana pelestarian,
perluasan lahan untuk penanaman pohon-pohon sagu. Sagu ini harus dilestarikan sebanyak-banyaknya di seluruh tanah Papua. Paling tidak, karena itu hidup dan kehidupan ada di sagu. Bagaimana sagu itu dia membentuk orang Papua itu menjadi cerdas, menjadi orang yang pokoknya kualitasnya misteri sekali. Kalau mau dilihat dari proses tepung sagu. Orangnya kuat-kuat, orangnya tinggi-tinggi. Tapi hari ini kamu makan padi, beras hari ini, memang kita seperti orang jongkok saja. Saudara, saya ingatkan untuk masyarakat adat, kita ingat tadi Bapak sudah menggambarkan ilustrasi sebuah cerita yang akan terjadi ke depan. Tapi kita dengar pesan Bapak terakhir terkait situasi hari ini. Karena kami tidak tergantung kepada alam, itu satu. Kami dari leluhur kita tanam. Itu khusus Papua Selatan Merauke. Maka sagu ini perlu dilestarikan dari Kondo hingga Digul. Itu harapan saya.